ada yang masih gabung. Mbak Ardina ini, Mbak Ardina dari, baik, kita mau cerita-cerita dulu nih, kenalan aja. Jadi mungkin dimulai dari Tafida boleh, nanti ditutup sama Ngawitani Mandiri, dan kita sharing apa saja yang sudah kita lakukan gitu, sehingga nanti bisa menambah khasana kita dalam berkoperasi ya. Apa sih sebenarnya koperasi modern, nanti kita bisa sharing apa yang sudah kita lakukan dan apa sih sebenarnya yang kita gagas bersama. Terlebih ini ada ada dari PMO Kemenkop, sehingga nanti mungkin bisa mengarahkan kita juga ya tentang koperasi modern. Mungkin Mbak Ella sama Pak Agus, monggo kami persilakan, mau kenalan dulu aja. Ya, baik. Terima kasih Bu Afni atas waktu dan kesempatannya. Salam kenal, selamat pagi untuk kita semuanya. Baik, perkenalkan kami dari Koperasi Produsen Talenta Inovasi Muda. Saya sendiri Ella Konstansia selaku Manajer Koperasi Produsen Talenta Inovasi Muda. Dan di sebelah saya, izin Pak, Pak Agustinus, ini Ketua Pengurus Koperasi Produsen Talenta Inovasi Muda. Salam kami dari Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Terima kasih Bu, kesempatan untuk perkenalannya. Salam kenal untuk kita semuanya. Masih di-unmute, Bu. Dari Tafida, mungkin bisa kenalan produsen dari apa saja jenis produknya. Nanti barangkali bisa jadi nambah peluang bisnis baru ya. Ya, kami produsen beras, gula aren, juga ada produk kami itu minyak serai wangi, dan sekarang sedang pengembangan di pembelian tandan buah segar kelapa sawit. Itu beberapa produk yang sedang dikelola oleh Koperasi Produsen Talenta Inovasi Muda. Wah, keren sekali. Oke, beras, gula aren, dan buah segar dari kelapa sawit ya, Mbak Ella. Ya. Rencana pengembangannya apa Mbak Ella? Barangkali nanti bisa sambung-sambung bisnis ini sama koperasi yang lain. Ya, rencana pengembangan? Untuk rencana pengembangan kita untuk tandan buah segar ini, kita berencana ada pembukaan pabrik mini PKS untuk pengolahan tandan buah segarnya, sehingga dari hulu sampai hilir, bahkan rencana harapan kita, target kita itu bisa sampai jadi minyak goreng gitu. Itu untuk pengembangan TBS-nya. Baik, pengembangan TBS tadi ini sudah ini ya, dari petani kelapa sawit, petani sawit itu TBS-nya di off-taker-kan atau disampaikan bisniskan ke pabrik pengolah minyak gitu. Kemudian ini rencananya, harapannya suatu saat punya pabrik pengolah minyak sendiri ya Mbak Ella ya. Ya, Bu. Iya, wah keren. Barangkali di sini ada teman-teman nanti yang bisa sambung nih, wah cocok ini Mbak, saya juga butuh misalkan UMKM gitu, butuh banyak minyak atau seperti apa. Nah, nanti bisa saling kerjasama. Oke, thank you Mbak Ella. Nanti kita sambil sambung lagi ya. Ini kita kenalan dengan Ngawitani Mandiri. Ada Mbak Seli, manajer dari Ngawitani. Ini manajer keren-keren anak muda ya ini. Ya, Mbak Ella juga. Silakan Mbak Seli. Ya. Terima kasih Mbak Afni, terima kasih atas waktunya. Senang banget bisa diundang dalam Brainchmaking hari ini dengan judul Koperasi Modern. Senang banget juga bisa ketemu sama teman-teman sekalian, bisa kenalan juga sama Koperasi Tafida juga Mbak Ella ya, Mbak Ella. Salam kenal Mbak Ella. Ya. Salam kenal, saya Seli dari Koperasi Ngawitani Mandiri sebagai manajer operasional di Koperasi Ngawitani Mandiri. Jadi mungkin sekilas untuk kenalin terkait tentang Koperasi Ngawitani Mandiri. Jadi koperasi kita, koperasi dari Ngawi, itu koperasi yang menghimpun kelompok tani dan juga gabungan kelompok tani di Kabupaten Ngawi. Jadi memang untuk awal berdirinya sendiri itu diinisiasi oleh keinginan kelompok tani untuk mengembangkan pasarnya.
Jadi koperasi ini sebagai jembatan pasar mereka untuk memperkenalkan produknya. Di sini koperasi berfokus dalam penjualan gabah dan juga diproduksinya produksi benih dan beras. Jadi di awal kelompok-kelompok tani yang ada di Kabupaten Ngawi bekerja sama dengan himpunan pengusaha muda di Ngawi membentuklah suatu koperasi. Jadi semangat-semangat dari petani dan juga semangat dari pengusaha muda yang ada di Ngawi jadi satu dalam sebuah koperasi Ngawi Tani Mandiri. Begitu teman-teman sekalian, Mbak Afni. Sekilas tentang koperasi. Oke, baik. Terima kasih Ngawi Tani Mandiri ya bersama Mbak Tani. Kalau dulu Ngawi Tani juga itu ya Mbak, ikut program koperasi modern ya. Oh, selamat datang ada Bu Aisyah. Selamat datang Bu Aisyah. Saya izin menyapa Bu Aisyah dulu. Hai Bu Aisyah, halo. Ya, sehat Bu? Bu Aisyah ini dari Dinas Koperasi Provinsi ya, Jawa Timur. Dinas Provinsi Jawa Timur. Terima kasih atas kesediaannya untuk bergabung Bu, dan maaf mendadak sekali saya tadi mengirimkan undangannya. Nah kemarin sempat masih izin ke PMO untuk adakan event ini, dan undangannya juga sangat mendadak ya. Tapi tidak apa-apa, tidak mengurangi semangat kita semua untuk saling berdiskusi bersama. Apalagi di sini ada Bu Aisyah, nanti bisa memberikan arahan ya, mungkin wejangan bagi kita koperasi. Baik. Terima kasih dari Ngawi Tani sudah berkenalan tentang koperasinya. Mungkin ada koperasi yang lainnya juga ingin kenalan dulu. Berjaya Mitra atau teman-teman yang lain mau saling kenalan dulu. Dari pendamping juga boleh memperkenalkan tentang koperasi dampingannya, Mbak Munce, teman yang lain. Banyak ya yang mau ikut ini, saya klik bolak-balik. Oke, kita sambil cerita ya, mungkin Ngawi Tani di tahun lalu juga mengikuti program koperasi modern ya Mbak Shelly? Iya, betul. Kemarin kami ikut dalam program koperasi modern, jadi kita dapat ilmu juga dari beberapa pendamping koperasi modern tersebut terkait pemasarannya, terus teknologinya. Kami juga dapat banyak ilmu di sana gitu. Jadi kita didampingi selama beberapa bulan sih sama pendamping koperasi. Terima kasih sekali sih sama pendamping koperasi. Kemudian kalau berarti tahun 2022 ya sebagai koperasi modern. Iya betul, tahun 2022 itu di akhir tahun 2022. Dan sambil saya ya mungkin di bulan-bulan akhir seperti ini ya Mbak. Betul. Kalau Tafida juga sebelumnya sudah pernah ada inkubasi juga ya Pak Agus sama Mbak Ella mengikuti program semacam ini. Ya baik Mbak Bu, jadi sekilas cerita, Tafida tahun 2022 juga ikut program koperasi modern. Ya, yang mana saat itu pendampingnya dari Riau ya. Dari Riau. Nah, namun tidak sebegitu bagus perjalanannya sebab pada saat itu kurangnya edukasi ya. Pertemuan tadi, Tafida ini lebih banyaknya ke menjadi tenan di inkubator ya. Inkubator yang dilaksanakan oleh LPDB, di mana pada tahun 2021 itu sebagai tenan di IBT, ya, IBT Untan, Inovasi Teknologi di Pura ya. Jadi di Untan, Kalimantan Barat, yang tahun 2022 menjadi tenan di Inotek, Inovasi Teknologi yang diselenggarakan oleh LPDB juga. Inotek ini berkedudukannya di Jakarta.
Jadi sudah 2 tahun sampai 2023, saat ini juga masih menjadi tenannya Inotech. Jadi perjalanan Koperasi Tapida baru berjalan kurang lebih 4 tahun. Tahun 2023 4 tahun ya. Dimana tadi berdirinya seperti yang Mbak Seli juga cerita, Tapida lahir juga dari sebetulnya para golongan-golongan anak muda yang pada saat itu melihat kondisi, karena di Kalimantan Barat itu pertaniannya tidak sekeren di Pulau Jawa barangkali ya. Jadi kami tertarik bagaimana petani ini terhimpun dari kelompok tani dan gabungan kelompok tani. Sehingga di tahun 2021 Koperasi Tapida itu menjadi koperasi kelembagaan ekonomi petani terbaik di Kalimantan Barat. Itu mendapat penghargaan dari Kementerian Pertanian. Demikian, Mbak. Cerita pendek. Terima kasih. Wah, keren sekali ya. Berarti sejak 2021, 2022 hingga sekarang sudah diinkubasi oleh sebagai tenan ya, tenan dari inkubator banyak pihak ya. Tadi ada yang raise hand dari Berjaya Mitra, mungkin bisa on mic. Berjaya Mitra, halo. Cek ada suaranya, Kak. Oh, ada suaranya, Mbak. Ini aku mau nanya, yang tadi Ngawit Tani kan udah 2 kali didampingi nih. Nah, itu apa sih deadline harian selama sama pendamping sendiri? Misalnya kan kadang nih karena aku sebagai pendamping baru, kadang karena setiap hari di koperasi jadi bingung harus ngapain aja. Misalnya kan udah bikin kontennya udah, ininya udah, tapi kadang sehari-harinya itu lebih banyak cuman ngobrol nongkrong gak jelas gitu. Apa gitu kegiatan di koperasinya sendiri? Soalnya kan kalau saya kan dari Bandung nih, saya kan Jabar. Biasa saya tuh orangnya kalau misalnya mau kerja ya 2 jam, 3 jam juga cukup. Cuman kan kalau bedanya koperasi daerah sini kan kerjanya harus 8 jam. Tapi dipikir-pikir kok nggak efektif ya. Nah, apa kegiatan Ngawit Tani sendiri selama aktivitas koperasi? Terima kasih. Oh iya. Iya, anu menang lempar tapi mundur dia. Kalau yang nak maju mundur dia. Dia suruh kantongan. Dulu. Anu kepinan dia bendam. Anak pertama itu gigi macam. Yang pertama gitu mundur dia. Gigi mundur ini. Saya tetap share nanti kata bang tak kenal. Tanda bang. Ini saya langsung jawab aja ya, Mbak. Ya, silakan langsung dijawab aja, Mbak. Jadi, terima kasih Mbak atas pertanyaannya. Jadi dari Koperasi Ngawit Tani Mandiri tersebut ada beberapa kegiatan yang wajib dilakukan di setiap harinya. Kalau di setiap pagi kami itu ada culture-nya. Jadi kita di setiap pagi harus membaca buku selama 7 menit. Jadi setiap semua karyawan secara membaca buku yang mereka udah tunjuk sendiri. Terus di akhir membaca buku dia resume dan juga buat quotes. Nah, itu menambah wawasan baru, terus ilmu baru, kita bisa sharing bareng di setiap pagi. Terus setelah kita membaca buku, kami briefing semua all management. Setelah itu dilanjutkan dengan briefing per divisi. Nah, setelah dari briefing tersebut, kita kembali ke kegiatan masing-masing, ke operasionalnya masing-masing. Nah, di setiap akhir sorenya, kita selalu ada briefing sore. Jadi, kegiatan-kegiatan yang ada di siang hari itu, kita kumpulkan, kita juga langsung koordinasi dengan semua manajemen, jadi ketahuan kendalanya apa dan harus ada solusinya. Terus kita juga per minggu, kita harus update juga Kanban. Jadi kegiatan-kegiatan plans-nya apa, terus sejauh mana kegiatannya, terus udah selesai atau belum, kita selalu cek bersama tim setiap minggunya. Jadi kita juga ngikutin karena keseluruhan karyawan-karyawan kami, apa pengelola kami adalah anak-anak muda, jadi kita bikin mereka senyaman mungkin dan juga kita mengikuti hal-hal yang lebih modern, kayak pembuatan Kanban, terus setiap hari kita harus membaca buku, terus kita harus saling selalu berkomunikasi dengan briefing setiap pagi dan setiap sore. Seperti itu. Oh ya, kalau di Ngawit Tani Mandiri juga setiap
akhir pekan kita ada work life balance. Jadi kita keluar bareng, kita juga berolahraga bareng. Nah, itu membuat kedekatan antar karyawan semakin dekat. Jadi gap-nya, terus dia juga nggak sungkan untuk cerita kendalanya dia sebenarnya di kegiatan-kegiatan yang sering kita lakukan. Begitu Mbak, kita bisa sharing-sharing nanti. Untuk agenda pendampingan di tahun lalu Mbak Seli, dari pendampingnya itu kan Mbak Seli LDC ya, LDC Mbak ini dari Mbak siapa tadi Teteh, ini jadi Ngawitani Mandiri dulu itu LDC bentuknya pendampingannya. Ya, dulu bentuk pendampingannya kita by Zoom ya, jadi kita nggak ketemu langsung karena jarak jauh. Jadi mungkin di awal itu kita perkenalan, terus kendala-kendalanya koperasi seperti apa, terus kita sharing-sharing bareng kayak gitu sih untuk pendampingannya. Karena kemarin keterbatasan di waktu, jadi mungkin jarang intensnya sih kemarin. Berarti dari pendampingan LDC itu lebih ke itu ya Mbak, kita saling komunikasi sekiranya apa sih kendala dari koperasi, nah itu dibantu untuk mencari solusi bersama gitu ya Mbak Seli. Iya betul. Mungkin ada rekan-rekan yang mau perkenalan dulu dari Teteh siapa tadi namanya Teh? Halo? Masih di situ? Aku Meli. Oh iya, oke. Makasih Teh Meli. Oh ini ada Mbak Ardina. Mbak Ardina ini dari Duta Pendampingan dari Duta Horti ya. Silakan Mbak Ardina mau sharing. Halo, selamat pagi Mbak. Suara saya kedengeran nggak ya? Dengar Mbak, jelas kok. Oh ya, soalnya saya lagi di rumah, jadi takutnya nggak maksimal. Oh, dengar ya Mbak ya? Terdengar Mbak, terdengar. Mbak, saya mau tanya untuk koperasi tani yang di Ngawi itu. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Ardina Puspitasari. Saya pendamping koperasi untuk koperasi produsen mangga di Gresik. Jadi sama-sama koperasi produsen pertanian nih Mbak. Yang ingin saya tanyakan adalah, jadi core dari koperasi produsen itu sendiri itu apa ya core bisnisnya? Jadi maksud saya, kalau koperasi produsen itu kan kumpulan dari beberapa petani kan. Nah itu bagaimana cara kita memanage-nya gitu? Apakah khusus di bagian pemasarannya saja atau dari produksinya itu juga sudah kita himpun di koperasi gitu? Terus bagaimana kalau yang di Tani Ngawi itu kan saya lihat banyak ini ya pemudanya ya. Kalau yang saya dampingi itu lebih banyak orang-orang sepuhnya gitu. Jadi maksud saya bagaimana kita menggerakkan pemuda-pemuda sekitar juga untuk turut serta ngembangin koperasi produsen ini gitu. Soalnya koperasi ini juga baru terbentuk, tetapi kan kalau dilihat dari prospek bisnisnya itu saya lihat prospeknya bagus gitu, apalagi untuk ekspor, dan Gresik itu kan sudah dicanangkan menjadi food estate untuk mangga gitu. Jadi tapi masih ada kebingungan di petani-petani itu sendiri untuk berkembang. Apalagi dari segi keuangannya juga bagaimana menghimpun keuangan-keuangan ini gitu kan dari beberapa petani tadi itu kan. Jadi mungkin itu sih Mbak sharing-sharingnya. Terima kasih. Oke, baik. Pertanyaan dari Mbak Ardina, bagaimana buat menangkap pemasaran dari koperasi produsen itu ya Mbak? Karena memang yang di dalam koperasi itu sendiri mungkin beda masa dengan pendampingnya begitu. Mungkin Mbak Seli mau sampaikan Mbak Seli, agak beda ya kalau Ngawitani isinya muda-muda, tapi dia juga isinya muda-muda juga ya, tapi dia mungkin nanti bisa sambil sharing juga gimana caranya untuk core bisnis dari koperasi itu. Silakan Mbak Seli, nanti Mbak Ella ya. Siap Mbak. Oh ya Mbak Afni, ini aku izin menambahkan yang tadi terkait pendampingan yang tahun lalu itu kegiatannya apa aja. Jadi untuk pendampingan itu sendiri kemarin kami fokus ke sistem manajemen dan juga sistem sistemasi bisnis koperasi. Jadi kita juga
adakan pelatihan-pelatihan online kayak gitu juga. Terus kemarin kita sempat diajari untuk buat dashboard manajemen. Terus yang paling penting itu apa namanya, si pendamping koperasi itu sangat penting menurut kami karena kita bisa memaksimalkan potensi kita, terus dia juga bisa info sharing ke kita gitu. Jadi kami dapat banyak ilmunya dari pendamping koperasi. Nah, untuk selanjutnya, untuk core bisnisnya Koperasi Ngawi Tani Mandiri sendiri, karena kita juga menghimpun petani-petani kita juga, jadi ada beberapa bisnis yang kita lakukan bersama dengan petani kami. Jadi seperti kemitraan, terus kita juga dalam pemasarannya, beli tani, dan juga di sisi produksinya kita produksi benih dan juga beras. Jadi beras yang dari hasil panennya anggota kita. Mungkin nanti lebih jelasnya juga bisa diinfokan sama CEO kami, Pak Galih Wiranegara. Mungkin bisa disambung oleh Pak Galih. Iya. Monggo Pak Galih, ini saya sama Pak Galih satu perangkat ya Bapak Ibu. Tapi ini kameranya langsung mengarah Pak Galih. Silakan Pak Galih, ini dia mau menambahi dari Mbak Seli. Monggo. Terima kasih, halo kalian, mohon maaf saya agak terlambat, tapi ya diskusi yang menarik karena tadi juga saya ikuti terus-terusan. Ya lebih banyak disampaikan sama Mbak Seli tadi, sama Mbak Afni juga, dan satu hal yang kami harus sampaikan teman-teman ketika dapat pendamping, siapapun itu koperasinya, siapapun pendampingnya, ini khusus untuk koperasi saya bilang seperti pengalaman Ngawi Tani Mandiri, per saja pendampingnya itu sampai keluar semua ilmunya. Sebagai contoh, kalau misalkan kita dulu ada pendampingan, itu ada sesi setiap minggu, bahkan seminggu 2 kali, kadang walaupun ada kendala, tapi kita setting WhatsApp dan lain sebagainya, tetap kita lakuin. Dan saya pikir pendamping akan sangat terbuka sekali, dan nggak harus nungguin juga terus-terusan di kantor, kecuali ada satu roadmap yang memang kita mau selesaiin. Kita pernah selesaiin tentang dulunya kita minta tentang manajemen bisnis. Ketika kita sudah masuk ke manajemen bisnis itu untuk pengembangan manajemen bisnis di Ngawi Tani Mandiri, ternyata malah kita perlu penguatan di sistem manajemen atau sistem operasional kita harian. Jadi perlu kayak manajemen project dan sebagainya. Jadi kita pakai tadi metode Kanban, mungkin teman-teman bisa registrasi di Google karena itu metode yang sangat simpel sekali untuk proses dan lain sebagainya. Itu kalau ditempel itu kami tempel di tembok begitu, sehingga semua tim akan ngerti mana yang kerjaan yang mau dilaksanakan, yang sudah on progress, mana yang sudah selesai. Jadi kita bisa saling support mana yang belum selesai, kenapa kok pada jalan nggak selesai, jadi gitu. Ini tentang pendampingan. Jadi teman-teman yang dapat pendampingan, per sesi itu pendamping manfaatkan betul-betul, karena pendamping ini saya pikir saya sering ketemu sama banyak pendamping dan mereka sangat capable dan sangat welcome untuk membantu. Jadi jangan sungkan, katakanlah nanti pendampingannya siapa, mereka pasti akan bantu di tempat yang lain, itu nggak akan masalah. Mungkin Mbak Afni ngomong cerita tentang kayak gitu. Ya. Terus Ngawi Tani Mandiri itu kenapa ada banyak anak muda di dalamnya? Karena memang Ngawi Tani Mandiri di awal itu kita mikir bahwasanya SDM adalah segalanya. SDM adalah segalanya. Jadi pengawas-pengurus kami juga senior juga, mengelola atau pembina kami juga senior juga. Dan memang pengurus dan pengawas nggak bisa tiap hari melaksanakan operasionalnya Ngawi Tani Mandiri. Jadi kita butuh talent muda, dan Ngawi Tani Mandiri bikin strategi demikian rupa supaya anak muda tertarik untuk kerja di koperasi. Beruntungnya kalau dari sisi kami coba memanfaatkan sekarang ini banyak Gen Z ya. Gen Z bukan lagi milenial, tapi Gen Z yang satu yang menarik, mereka nggak selalu butuh capital atau mungkin bulanan. Itu penting juga, gitu kan, buat operasional. Tapi itu bukan yang utama buat mereka. Yang utama adalah sisi ketika mereka mereka bisa melakukan sesuatu yang menghasilkan
dan dapat apresiasi yang bagus. Karena nggak ada karyawan yang atau mungkin pengelola yang sibuk kerja terus kemudian tetap aja dimarahi, itu nggak dapat apresiasi, nggak akan ada yang suka seperti itu. Di awalnya memang kita ya pernah konflik juga, mungkin saya bisa pernah mengalami konflik juga ya sama teman-teman itu yang dikatain kita nanti kapan-kapan bisa kita sendiri, tapi disitulah kita belajar bagaimana kita berkomunikasi dan alhamdulillah kita ketemu tim sekarang yang memang bisa sehati sama kita. Alhamdulillah itu tentang alasannya mandiri, kenapa banyak anak muda dan kenapa kita harus betul-betul manfaatkan pendampingan, karena itu sesuatu banget kayak metode Kanban. Kalau semua orang nggak ngerti manajemen, pakai niat sama mau gitu tok. Kamu nggak akan ngerasain hebat-hebatnya kalau kamu melihat metode ini cuma kayak gitu tok. Tapi ketika itu dijalankan, dilakukan, impactnya keren loh. Setiap minggu, setiap hari kita ada progres yang berjalan. Omset setiap hari kita bisa main. Dan juga tak perlu rapat ini semua kita harus siap. Itu yang terjadi dengan kita mengikuti pendampingan. Terus bisnis. Jadi saya melihat tentang fitur bisnisnya. Jadi kalau tanya mandiri, sebelum masuk bisnis teman-teman ada sesuatu mungkin akan lama mengikuti ini, tapi sesuatu tentang koperasi pertanian, bahwasanya kita nanti semuanya bahwa pertanian ini adalah satu komoditas yang memang jadi tren yang memang akan komoditas yang akan selalu dicari, itu sudah nggak ada perdebatan itu. Apalagi pangan semakin naik dan semua komoditas biasanya semakin naik juga. Tapi yang mendidik di komoditas ini bukan cuma kita, Jadi kami ceritakan sendiri di Ngawi. Di Ngawi ini ada banyak PMA, tanaman model Aceh yang masuk ke Ngawi. Ini di satu sisi bagus karena pasir-pasir yang berdiri di Ngawi ini bisa jaga sehingga MTQ dan kami bisa naik. Teman-teman bisa lihat datanya nanti di Jawa Timur, terutama di Ngawi, dari atas 100. Artinya pengayu itu dibeli sudah hampir melampaui HPP, 2 kali lipat HPP-nya yang dia posisinya. Ini bagus. Tapi mau sampai ngapain? Sampai semuanya bisa diakuisisi para PMA ini, maka PMA akan low, ngedropin harga lagi dan petani nggak akan bisa segini. Ya, ini peran kuncinya sebetulnya kalau kita bisa tangkap, tentu saja nggak akan bisa bulan ini, besok, tahun ini, tahun depan. Tapi memang jangka panjang yang butuh pengelola koperasi yang memang tak kenal nyerah ini, yang selalu develop terus, yang selalu mengikuti perkembangan tentang banyak hal, manajemen, sistematis bisnis, keuangan, atau mungkin model bisnis sendiri yang perlu kita kembangkan. Kayak gitu. Karena apa? Di kami, Ngawi Tani Mandiri nanti akan berperan sebagai kami cita kami dan ini harusnya kita semua bahwasanya koperasi menjadi nilai bargaining power dari para petani. Kita lihat saja bahwa teman-teman lihat koperasi yang luar negeri yang gede-gede itu yang itu pasti koperasi yang bergerak di agroindustri, koperasi yang membawahi petani, yang stakeholdernya memang langsung petani. Kalau PMA datang kemudian petani, terus kemudian dia tidak ada koperasi yang bergerak ini yang menyangkut kira sudah terakuisisi mereka kebutuhannya, mereka akan diturunkan. Ini ngeri. Nah, koperasi menyatukan petani dalam satu lembaga. Ini yang akan jadi bargaining posisi. Challenge-nya memang menyatukan petani dalam satu mindset yang sama dengan kita. Nah, kita bisa mulai dengan kecil, lalu tani mulai dengan memproduksi benih. Karena benih itu sekarang yang dibutuhkan sama petani, dan kami juga bikin program yang setiap pakai beli benihnya itu nanti langsung hasil panen langsung kita beli di koperasi. Itu akan menarik karena kalau yang kita beli ini adalah anggota, maka anggota jadi permodalan kita yang utama. Ini kita bisa pakai skema konsinyasi di anggota,
gitu kan, memanfaatkan waktu tundanya pabrikan seperti itu kita bisa pakai. Nah ini sistemasi ini yang akhirnya kemarin dinilai sama Lasgam ini, kami dinilai sama LPDB, akhirnya kita muncul penilaian yang bagus dan kami cepat sekali LPDB kemarin awalnya sih kemarin kita online itu iseng aja gitu, jadi akhir tahun kita online isi proposal online kita iseng, kemudian awal tahun itu dari dulu maka kamu untuk cairkan kapan? Kan bilang Februari harus sudah cair. Gitu. Kalau mau mendanai kami Februari cair, maka pada Januari Februari itu mereka sudah. Kenapa? Karena sistem yang ngawet tani mandiri semuanya kita buka transparansi memang betul. Jadi kita dulu pendampingan, kami belajar tentang GTG juga. Terus kemudian salah satu dari nilai GTG adalah transparansi, kita pakai. Jadi semua transaksi kita pakai rekeningnya ngawet tani mandiri. Walaupun itu pendanaan misalkan dari pengawas, dari pengurus, atau mungkin dari investor yang lain, anggota kita yang lain. Nah, jadi begitu yang kami tambahkan. Yang diceritakan sama Sally tadi adalah fokus karena adil betul dan itu memang kita lakukan, kita membangun culture atau mungkin kultur atau mungkin kebiasaan baik di koperasi dan kebiasaan yang kayaknya kalau orang nggak paham itu sepele banget, setiap pagi baca buku 7 menit, bacain janjian, terus kemudian quote-nya setiap pagi yang ditulis sama ini, tapi ternyata itu membentuk mindset positivitas setiap pagi. Ya kita menghadapi customer, menghadapi anggota kita sendiri dengan dimulai dengan mindset yang positif. Coba kalau datangkan pagi terus kemudian masuk kantor di jalan nggak enak, sampai ketemu kantor langsung ketemu jalan nggak enak dan sebagainya, buat seharian itu nanti. Jadi hal-hal simpel ini yang kami lakukan. Saya pikir itu yang kita bisa lagi. Oke. Baik, terima kasih dari Pak Galih ya. Mungkin Mbak Sally mau menambahkan, ini kameranya saya putar lagi ya Ibu. Karena ini kita pakai Google Meet gratisan, jadi memang waktunya sebentar ya, tapi seumpama nanti dibutuhkan perpanjangan waktu untuk diskusi, maka saya izin untuk membuat link baru. Nanti teman-teman yang ingin bergabung lagi, grupnya akan saya share di grup WA grup dari pendampingan. Oke, bagus sekali ya paparan dari Pak Galih. Nanti banyak hal yang mungkin bisa ditiru, hal-hal simpel seperti Kanban. Mungkin nanti kita bisa sharing juga apa itu Kanban. Kemudian dari culture atau perusahaan, budaya perusahaan itu apa? Yang diangkat oleh Ngawitani ini kan empowering SDM-nya. Jadi SDM-nya di-empower atau dikuatkan dengan cara banyak hal, membaca buku 7 menit di setiap harinya, sehingga membuka wawasan dari semua SDM. Kemudian anak muda ini kan suka ya healing-healing kayak gitu. Jadi kita kasih setiap minggu ada healing nih. Healingnya juga healing yang bermanfaat. Belajar renang, kemudian yoga, hal-hal yang ya seru-seruan, kerja oke, kemudian life balance-nya juga oke. Sehingga SDM itu tertarik untuk masuk ke koperasi. Oke, begitu juga dengan koperasi Tafida ya. Koperasi Tafida ini dari ketua pengurusnya juga masih muda, manajernya juga masih muda. Halo, Mbak Ella dan Pak Agus masih berada di sini kah? Halo. Halo, masih standby Bu. Mungkin dari Tafida mau cerita juga nih dari budaya. Dari Tafida mau cerita budaya yang perusahaannya seperti apa. Jadi Tafida ini kan sudah sering bahkan menjadi tenan inkubasi bisnis ya. Jadi luar biasa. Saya sendiri juga sempat wah ini sudah keren ini sebenarnya ini. Jadi koperasi modern itu kan bukan hanya lolos LPDB ya, tapi bagaimana pola pikir dari koperasi itu sendiri menjadi koperasi yang modern gitu. Jadi luar biasa. Oke, Mbak Ella mungkin mau cerita, Mbak Ella sharing diskusi.
Mbak Ardina masih mau ngobrol, Mbak Ardina mungkin? Oh, Bu Mbak, Aisyah. Ya, silakan. Bu Aisyah, iya. Mbak Ella dulu. Atau saya mungkin izin persilakan Bu Aisyah dulu, boleh ya Mbak Ella? Setelah ini terus Mbak Ella. Maaf ya Mbak Ella. Ya, monggo Bu Aisyah dari Terima kasih. Terima kasih Mbak Ifni waktu yang diberikan. Ya, nggak tahu ini tadi forum apa, saya ini tiba-tiba di WA sama Mbak Ifni. Saya coba join dan sangat bermanfaat sekali ya sharing-sharing seperti ini, memicu teman-teman koperasi untuk memperbaiki sisi manajemen dan lain-lainnya. Juga di kami dari Dinas Koperasi juga tahu ya terkait dengan bagaimana permasalahan apa yang dihadapi dari beberapa koperasi. Terkait dengan Mbak Ardina ya, saya ingin mengomentari seperti Ardina. Jadi emang koperasi itu macam-macam ya Mbak. Koperasi ini kan basisnya memang basis anggota ya. Modal utamanya adalah di anggota itu. Aset koperasi adalah anggota. Nah, kalau di Ngawitan Mandiri ini, petaninya memang dari orang yang usianya sudah usia lanjut ya Mbak ya, dari para pengurus koperasi Ngawitan Mandiri. Tetapi dari sisi manajemennya ini dia ada beberapa pemuda yang mau bergabung. Nah, saya melihat tadi di data yang Mbak Ardina dampingi koperasinya ini koperasi baru ya Mbak ya, Koperasi Produsen Duta Horti Gresik, baru 6 Januari 2023. Ya betul, baru banget. Dan ini berarti kalau saya lihat tadi di data pendampingan jenengan itu Mbak Ardina ini lebih pada sisi manajemen bisnisnya ya. Iya. Manajemen bisnisnya. Sebetulnya koperasi ini itu sepertinya dulu adalah koperasi yang pernah didatangi oleh Pak Jokowi ya kalau tidak salah ya, terkait dengan ekspor, mau diekspor mangganya. Nah, sudah ada nilai plusnya di sana. Sepertinya sudah ada mitra untuk ekspor dan lain-lain. Tinggal nanti yang tantangannya adalah untuk mencoba mensosialisasikan program-program koperasi ini kepada para pemuda yang ada di sana. Ya, para pemuda. Mungkin dari Ngawitan Mas Galih mungkin bisa bantu untuk kenalannya mungkin di HIPMI Gresik atau di mana yang sekiranya bisa untuk memacu mengintervensi daripada sisi perubahan manajemen ini. Ya, saya kurang tahu ya terkait di dalam manajemen sendiri ketua pengurusnya siapa, di sini ada cuma kami belum pernah ke sana. Ini Koperasi Binaan Kabupaten ya. Nanti selain manajemennya pasti dari sisi kelembagaannya Mbak Ardina. Jadi bisa kolaborasinya memang jenengan nanti kolaborasinya tidak hanya dengan jenengan sendiri tetapi bisa dengan tenaga pendamping koperasi yang sudah ada di Kabupaten Gresik ya. Ada Mas Udin dan lain-lain terkait dari sisi kelembagaannya, jenengan nanti fokus di sisi manajemennya. Memang itulah uniknya ya nanti ya di koperasi itu ya. Uniknya adalah untuk mempertemukan ide dari beberapa orang ya, para pengurus yang dan juga anggota yang bukan hanya 1-2 ini ya, tetapi disitulah seninya. Dan saya rasa kalau ini pasti ada keterbukaan nanti di koperasi modern ini kan tujuannya juga GCG tadi ya, Good Cooperative Governance. Jadi polanya adalah memang salah satunya transparansi ya, transparansi ini tadi yang di Mas Galih ceritakan adalah yang pertama bisa membuat mungkin dengan cek dulu sisi-sisi kelembagaannya itu apakah sudah semuanya ya, kalau sudah bisa diperbarui nanti di sisi manajemen tataran manajemennya gitu mungkin ya tambahan dari saya. Keren sekali ini. Banyak sudah ternyata yang sudah modernisasi operasinya. Oke, mungkin itu saja Mbak Ifni, terima kasih. Terima kasih Bu Aisyah atas wejangannya, luar biasa sekali ya. Saya jadi senang bikin acara ini. Dapat banyak sambutan, dapat banyak dukungan dari rekan-rekan semua.
Oke Mbak Ella mungkin mau ceritain the last minute nanti kita bisa ganti link ya. Nanti nih ternyata di tengah-tengah gitu kita ganti link nggak apa-apa. Monggo Mbak Ella. Nah, silakan Mbak Ella. Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Ini acara menurut saya luar biasa banget Bu, karena memang dari sharing session tadi dari Ngawi Tani ini luar biasa banget koperasi ini. Jadi memang operasi produsen seperti yang Mbak Ardina sampaikan tadi, banyak memang jenis koperasi yang ada di Indonesia ya, dan memang kita salah satunya dan salah satu juga pendamping dari Bu Apni, jadi kita ketemu dengan Ngawi Tani yang memang kalau bisa dibilang satu server. Dan tadi sudah mendengar sharing dari Ngawi Tani ini luar biasa banget, jadi menjadi inspirasi juga untuk kami, karena kami termasuk juga di daerah Kalimantan Barat, dan kita memang sama-sama mengolah di bidang yang berhubungan langsung dengan petani atau pelaku usahanya. Jadi kalau di-sharing sedikit tentang Tapida, kalau Ngawi Tani tadi untuk kultur budaya sendiri memang sudah terbentuk luar biasa, dan kami dari Tapida ini memang terdiri juga dari anak-anak muda, dan pengurusnya ini memang variasi, jadi bukan semuanya muda, tapi ada yang sudah sepuh seperti itu. Tapi kami menerapkan kenapa menyebutnya muda, supaya para senior ini senior dalam umur, tapi mereka punya jiwa muda untuk mengembangkan koperasi, sehingga terjadilah atau terbentuklah sebuah koperasi yang sekarang dikenal dengan koperasi Tapida ini. Dan untuk manajemen sendiri juga saya dipercayakan sebagai anak muda yang mewakili teman-teman untuk menjalankan atau mengelola koperasi ini, dan luar biasa sekali saya diberikan kesempatan jadi pada hari ini juga untuk mendengar sharing, terus masukan saran juga dari teman-teman yang dari seluruh Indonesia untuk perkembangan koperasi, terutama untuk menjadi koperasi modern ini sungguh luar biasa sekali. Untuk Tapida sendiri, kita kegiatan sehari-hari sebenarnya sama untuk koperasi pada umumnya. Cuma memang kalau di Ngawi tadi itu ada wajib membaca buku 7 menit. Itu saya memang, wah itu keren banget tuh kalau budaya itu bisa terbentuk juga di Tapida. Kalau Tapida sendiri itu pagi kita briefing saja, briefing pagi, diskusi, terus doa. Setelah itu kita kembali ke tugas tanggung jawab kita sesuai dengan job desk masing-masing. Nah, setelah sore, karena memang kita ini banyak lapangan, jadi sore ini kalau ngumpul ya kita doa bareng lagi. Tapi kalau semuanya pulang sesuai dengan jadwal ya, karena ada biasa yang tidak tepat waktu, kalau jam kerja kan fleksibel 8 jam ya. Nah, jadi karena kita ini di lapangan jadi fleksibel, ada yang malam, jadi ya udah masing-masing nanti dibahas lagi besok paginya. Jadi briefing pagi, diskusi untuk hasil yang dari kemarin ya. Itu terus setiap hari yang kita lakukan. Untuk evaluasi, kita melakukan itu evaluasi di 3 bulan sekali. Setiap bulan kita memang ada evaluasi, itu 1 bulan itu ada 2 kali. Jadi dari manajemen itu diwakili oleh manajer itu untuk menyampaikan hasil kinerja itu kepada pengurus. Nah, dari manajemen itu kita lakukan evaluasi itu setiap 2 minggu. Jadi kalau kami tadi per 1 minggu, kalau kita tidak itu per 2 minggu. Tapi ini memang inspirasi juga. Terima kasih untuk teman-teman Ngawi ini, anak-anak muda yang memang keren-keren banget. Jadi inspirasi untuk pengembangan koperasi modern yang memang untuk menjadi koperasi yang luar biasa di Indonesia. Jadi bukan hanya anak-anak muda saja sebenarnya, tetapi juga kok untuk seperti yang Mbak Ardina tadi sampaikan, koperasi yang diceritakan tadi, sebenarnya semua koperasi itu bisa, tapi ini kembali seperti yang disampaikan oleh Pak CEO tadi, kembali kepada SDM. Jadi semua SDM itu sebenarnya semua umur, maksudnya itu bisa mengelola koperasi, tapi kembali lagi kepada jati diri kita sendiri. Apakah kita memang berniat atau terpanggil untuk mengelola koperasi ini menjadi maju. Jadi kalau kita di dalamnya memang sudah punya niat untuk memajukan koperasi, saya rasa koperasi yang kita impikan itu pasti bisa tercapai. Gitu, Bu Apni.
Baik, Mbak Ella, terima kasih luar biasa Mbak Ella. Memang semangatnya semangat harus selalu semangat muda ya Mbak Ella dan Pak Agus. Ya. Betul. Jadi kita bareng-bareng di sini sharing ya, rekan-rekan, karena memang waktunya ini tinggal 2 menit. Apakah mau dilanjutkan? Jika iya, saya buat link baru. Jika memang cukup sampai di sini ya, kita bisa jadwalkan di pekan depan. Mungkin masih ada raise hand, berarti masih iya. Jika tidak ya, kita sampaikan di minggu depan ya. Kita bikin agenda sharing-sharing lagi mungkin di pekan-pekan selanjutnya. Tapi ini tinggal 1 menit kali. Oke, masih adakah? Sudah. Oke. Mungkin mau foto bareng dulu kali ya. Ini tinggal beberapa menit lagi nih. Mungkin bagian Aji dibantu screenshot sih. Screenshot foto. Oke. Tinggal 2 menit, tinggal 1 menit kita bisa screenshot bareng-bareng ya, silakan. Terima kasih atas kehadirannya Mbak Ella, Mbak Sally, Pak Agus, dan Bu Aisyah juga, serta rekan-rekan semuanya. Terima kasih atas peluangan waktunya. Dan mohon maaf yang baru bergabung, mungkin kita pekan depan kita bisa sharing-sharing lagi ya. Seperti ini, sharing ringan yang membuka wawasan baru dan bermanfaat untuk kita semua. Baik, terima kasih. Mungkin saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Terima kasih Bu Aisyah. Terima kasih Mbak Sally. Terima kasih Tafida. Terima kasih ya sudah datang. Ya, makasih.